Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran usul fikih untuk kelas 3 Qismul Ali, yaitu pada halaman 143. Ya, mohon diperhatikan. Al-qa'idatul ula fi tariqi dilalatin nas. Ya, al-qa'idatul ula fi tariqi dilalatin nas. Ini berkaitan dengan al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah usul fikih yang berangkat dari bahasa, ya. Jadi di dalam kajian usul fikih kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Bagaimana melalui pemahaman bahasa kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan hadis itu disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi di dalam kaidah-kaidah usuliyah yang berangkat dari kaidah bahasa Arab ini akan melahirkan beberapa kaidah nantinya. Nah, kaidah yang pertama yaitu tentang tariq dilalatin nas, cara mengetahui pesan daripada nas. An-nassu syar'i awil qanuni yajibul amalu bima yufhamu min ibaratihi aw isyaratihi aw dalalatihi aw iqtidaihi. لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص والنص حجة عليه. Nas syar'i, teks syariat, berarti Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awil qanuni, atau teks qanun atau undang-undang yang tentunya undang-undang yang berbahasa Arab, ya, seperti di negara-negara Arab, ya, mereka memahami undang-undang mereka tentu melalui kaidah bahasa. Sama dengan kita di Indonesia juga, ya, kalau kita membahas undang-undang maka tentu akan diperhatikan aspek bahasanya. Nah, jadi nas syar'i maupun qanun wajib, ya, diamalkan apa-apa yang dipahami dari ibaratihi, dari teksnya, dari ungkapannya, ya, dari kata-katanya, ya, dari semua yang tertulis pada teks itu kita bisa memahami sesuatu darinya, dan itu wajib diamalkan, wajib dipraktekkan, atau wajib diberlakukan. Begitu juga isyaratihi, ya, min ibaratihi au isyaratihi, atau dari isyaratnya, ya. Kadang secara tertulis tidak kelihatan, ya. Tetapi secara isyarah, ya, secara kalau dalam bahasa kita ada yang tersurat, ada yang tersirat, kan begitu. Nah, kalau tersurat itulah yang tertulis, yang terucapkan, yang kita dengar. Nah, adapun yang tersirat, tersirat ini diambil dari kata isyarat, ya. Tersirat itu kita pahami, ya, dapat kita pahami saja. Nah,
au dilalatihi, atau melalui dilalah, melalui pesan daripada teks tersebut, au iqtidaihi, atau dapat kita pahami melalui ya tujuannya atau kehendak daripada teks itu sendiri. Nah, jadi ada ibarah, ada isyarah, ada dilalah, ada iqtida. Nah, inilah nanti yang akan menjadi salah satu cara untuk memahami nas, ya. Lianna kulla ma yufhamu minan nassi, karena apa? Karena segala yang dipahami dari teks, ya, dari nas, ya, bitariqin min hadhihi turuqil arba'ah, dari salah satu dari cara yang 4 ini, ya, apa tadi? Ibarah, isyarah, dilalah, dan iqtida. Apa yang dipahami dari melalui keempat metode ini, ya, huwa min madlulatin nassi, maka apapun yang dipahami dari nas melalui 4 metode ini itu menjadi madlulah, ya, madlulatun nas, yaitu pesan inti daripada nas. Walaupun kadang secara tertulis tidak kelihatan, tapi ketika kita pahami dari teks itu ada sesuatu, ya, melalui 4 cara tadi, maka itu masuk di dalam salah satu, ya, pesan dari nas. Wan nasu hujjatun alaihi, dan nas menjadi hujjah atasnya. Nah, contohnya misalnya yang paling mudah yang sering kita dengar adalah ketika ada larangan, ya, wala taqul lahuma uffin, ya, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi secara tekstual, secara ibarah, yang dilarang apa? Yang dilarang adalah mengucapkan ya, atau memanggil orang tua dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati mereka. Nah, adakah di dalam teks itu memukul? Tidak ada, ya. Janganlah kamu pukul keduanya, tidak ada. Yang ada, janganlah katakan Nah, berarti memukul boleh? Tidak. Nah, jadi dari mafhum, ya, dari mafhumnya, maka kita bisa memahami bahwa jangankan jangankan memukul, ya, mengatakan saja sudah tidak boleh. Nah, maka ini dipahami haramnya memukul orang tua bukan melalui teks, tetapi melalui apa yang dipahami dari teks itu. Itu salah satu contohnya. Dan nas menjadi dalilnya, ya. Nas itu menjadi dalilnya. Wan nasu hujjatun alaihi. Misalkan, ya. Baik, tadi terpotong, ya. Jadi wan nasu hujjatun alaih, nas menjadi hujjah atasnya. Maksudnya walaupun secara tertulis tidak disebutkan, tetapi setelah dipahami ternyata ada hukum di dalamnya, dan hukum itu tentu didasarkan kepada nas itu. Ya, seperti tadi disebutkan, hukum memukul orang tua adalah haram. Dalilnya mana? Fala taqul lahuma uffin. Ya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Tapi di situ tidak ada larangan memukul. Nah, tetapi setelah dipahami tadi bahwa di dalam kandungan nas itu, ya, terdapat, ya, hukum haramnya menyakiti orang tua, termasuk memukul. Maka dalil ini atau nas ini menjadi dalil atas haramnya memukul orang tua. Nah,
وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. إذا تعارض معنى مفهوم, ya, apabila bertentangan suatu makna yang dipahami bitariqin min hadhihi turuq, ya, dengan salah satu metode yang 4 tadi, maka dalam hal ini harus ada harus ada tarjih, harus ada harus ada sikap, ya, untuk memutuskan mana yang lebih kuat di antara yang 4 itu ketika keempatnya bertentangan. Makna yang dipahami dari nas itu, ya, ternyata ketika kita praktekkan, ya, masing-masing metode tadi melahirkan satu mafhum, melahirkan satu makna atau pemahaman. Nah, ketika bertentangan, ya, makna yang dihasilkan dari 4 metode tadi, maka harus ada yang dipilih, ya. Maka di sini disebutkan kalau misalnya ya, satu makna yang dipahami, ya, dari salah satu 4 metode ini bertentangan dengan makna lain yang dipahami juga dari salah satu, ya, metode tadi, maka rujihal mafhumu minal ibarah 'alal mafhumi minal isyarah. Maka kalau yang bertentangan itu mafhum ibarah, maka dia ditarjihkan, dirojihkan, dikuatkan kalau dia bertentangan dengan mafhum isyarah. Jadi apa yang tertulis lebih kuat dari apa yang tersirat. Nah, tapi kalau tidak ada pertentangan seperti tadi, ya, haram mengatakan dengan haram dan haram memukul orang tua, itu tidak ada pertentangan. Nah, maka di sini, ya, masing-masing ada konteksnya, ya. Ketika bicara tentang mengatakan maka kita tentu mengambil secara tekstual. Tetapi ketika kita mencari dalil tentang memukul orang tua, menyepak orang tua, ya, menampar orang tua, tentu kita ambil adalah mafhum isyarahnya. Wa rujjihal mafhumu min ahadihima 'alal mafhumi minad dalalah. Kalau misalkan mafhum ibarah dengan mafhum isyarah bertentangan dengan mafhum ad-dilalah, ya, maka yang dikuatkan adalah mafhum ibarah dan mafhum isyarah. Ya, kalau mafhum ibarah bertentangan dengan mafhum dilalah, maka yang dikuatkan, yang diambil adalah mafhum ibarah. Begitu juga ketika mafhum isyarah bertentangan dengan mafhum dilalah, maka yang diambil, dikuatkan adalah mafhum isyarah. Nah, jadi ini kalau terjadi ta'arud, ya, terjadi pertentangan di antara 4, ya, tariq, ya, min hadhihi turuq al-arba'ah tadi. Al-ma'na al-ijmali li hadhihi al-qa'idah, makna global, ya, al-ma'na al-ijmali, ijmali, ya, artinya global, artinya makna secara umum, ya, secara garis besar dari kaidah ini adalah annan nass asy-syar'iyya awil qanuniyya qad yadullu ala ma'anin muta'addidatin bituruqin muta'addidatin min turuqid dilalah. Ya. Nas syar'i atau nas qanuni, ya, teks syariat berarti Al-Quran dan hadis, atau teks undang-undang
yang dibuat oleh manusia yang berbahasa Arab, qad yadullu ala ma'anin muta'addidah. Terkadang ya nas itu menunjukkan makna yang banyak, ya, atau beberapa makna, ya. Bituruqin muta'addidah, tentu dengan metode atau jalan yang juga banyak, atau dengan berbagai macam cara atau jalan. Min turuqid dilalah, yang merupakan cara-cara untuk mengambil dilalah atau pesan dari nas tersebut. Walaysat dilalatuhu qasiratan ala ma yufhamu min ibaratihi wa hurufihi. Jadi dilalah atau pesan dari nas tidak terbatas, laysat qasiratan, tidak hanya terbatas ala ma yufhamu, terhadap apa yang dipahami, min ibaratihi, dari teksnya, dari tulisannya, ya, wa hurufihi, dan huruf-hurufnya. Nah, jadi kalau untuk memahami suatu nas, kadang tidak cukup hanya melalui teksnya, tidak hanya secara tekstual, ya, tidak hanya secara harfiah, ya, tapi bal huwa qad yadullu aidan, bahkan terkadang ia nas tadi kadang menunjukkan juga ala ma'anin, ya, terhadap beberapa makna, tufhamu min isyaratihi, yang bisa dipahami dari isyarahnya, ya, dari isyarah yang tersirat tadi, wa min dilalatihi, dan juga dari dilalahnya atau pesan-pesan yang ada di dalam nas tersebut, wa min iqtidaihi, atau melalui iqtida, ya, kehendak atau tujuan dari nas tersebut. Wa kullu ma yufhamu minhu minal ma'ani bi ayyi tariqin min hadhihi turuqi, ya, yakunu min madlulatin nassi. Setiap apa yang dipahami dari nas berupa makna-makna tadi, bi ayyi tariqin, dengan cara manapun, min hadhihi turuq, dari 4 cara ini tadi, maka apa yang dipahami itu yakunu min madlulatin nassi, maka ia menjadi pesan inti daripada nas. Wa yakunu an-nassu dalilan wa hujjatan alaihi, dan tentu nas menjadi dalil atau menjadi hujjah atasnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ya. Wa yajibul amalu bih, dan tentu wajib diamalkan. Li'anna al-mukallafa binassin qanuni mukallafun bi an ya'mala bi kulli ma yadullu alaihi hadhan nassu. Karena seorang mukallaf melalui nas, undang-undang atau qanun, dia akan dibebankan, ya, untuk mengamalkan segala apa yang ditunjukkan oleh teks tersebut. Nah, teks undang-undang atau teks syariat tersebut. Bi ayyi tariqin min turuqid dilalah al-muqarrarati lughatan, ya, melalui salah satu cara untuk menemukan dilalah yang sudah ditetapkan secara bahasa. Nah, jadi ini pentingnya kita sebagai seorang intelektual, sebagai seorang, katakanlah kalau seorang ustadz atau seorang ulama itu, dia mesti mengerti bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu punya kaedah-kaedah, ya, untuk memahami arti yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak cukup hanya membacakan teks ayat atau teks hadis kemudian kita pahami secara tekstual. Padahal mungkin saja di balik teks itu ada pemahaman yang lain. Nah, ini perlunya kita belajar ilmu usul fikih. Wa idza amila bimadlulin nassi min ba'di turuqi dilalatihi wa ahmala al-amala bimadlulihi min tariqin akhar
faqad 'attala an-nassa min ba'dil wujuhi, ya. Apabila seseorang mengamalkan, ya, mempraktekkan atau berpegang teguh, ya, dengan pesan nas melalui satu cara saja, ya, kemudian dia mengabaikan madlul, ya, atau pesan nas yang dapat dipahami dengan cara lain, faqad attala an-nassa, dia sudah melakukan ta'til. Ta'til itu tidak memfungsikan nas, ya, min ba'dil wujuh, dari sebahagian sisi lain untuk memahaminya, ya. Artinya ketika ada 4 cara memahami nas tadi, lalu kita hanya mengambil salah satunya dan membuang, ya, cara yang lain, ini artinya kita sudah menyia-nyiakan nas. Kita sudah membuang nas itu, ya, secara tidak benar. Artinya kalau sudah kita katakan ini mesti dipahami secara tekstual, lalu kemudian kita tidak mau memahaminya secara kontekstual atau melalui melalui metode lain yang tadi sudah disebutkan, itu artinya kita hanya fokus kepada satu, dan ini artinya kita sudah mengabaikan, ya, nas itu sendiri. Walihada qala al-usuliyun, oleh karena itulah para ahli usul fikih mengatakan yajibul amalu bima tadullu alaihi ibaratun nassi wa ma tadullu alaihi ruhuhu wa ma'quluhu wa hadhihi turuq ba'daha aqwa dilalatan min ba'd wa yadhharu atharu hadha at-tafawuti 'inda at-ta'arud, ya. Kata ahli usul fikih, wajib mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ibaratun nas, oleh teks daripada nas. Wa ma tadullu alaihi ruhuhu, dan apa yang ditunjukkan oleh ruh daripada nas itu. Ruh berarti kan sesuatu yang tidak kelihatan, ia ada di dalam nas itu. Dia secara tekstual tidak kelihatan, tapi ada, ya, terpendam di dalamnya. Begitu juga wa ma'quluhu, ya, apa yang bisa dilogikakan dari nas itu, apa yang bisa kita ambil, ya, dari nas itu melalui akal, logika, itu juga tidak boleh kita buang, ya. Ada saatnya, ada momennya kita memahami nas itu boleh melalui akal, ya, asalkan tidak bertentangan dengan nas, ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh ibaratun nas, teks nas, apa yang ditunjukkan oleh roh, ya, spirit daripada nas itu, kemudian apa yang bisa dilogikakan daripada nas itu, ini semua adalah cara-cara untuk memahami, ya, nas itu sendiri. Nah, kemudian kata mereka wahadit turuq, ya, cara-cara ini, cara-cara memahami nas ini, ba'duha aqwa dilalatan min ba'd, sebahagian itu lebih kuat dilalahnya, lebih kuat, ya, pesan yang disampaikan, ya, min ba'din, daripada yang lain. Wa yazharu atharu hadat tafawud, dan nanti perbedaan-perbedaan daripada kekuatan dilalah daripada cara-cara itu tadi akan kelihatan, ya, di saat, ya, kita melihat ada ta'arud di antara keempat, ya, keempat metode ini, ya. Kalau kita tidak berlakukan, kalau kita tidak berlakukan keempat cara untuk mengambil dilalah nas tadi, maka kita tidak tahu mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Maka akan kelihatan nanti, ya, efek dari perbedaan itu ketika kita sudah melihatnya bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan wa amma syarhut tafsili.
Adapun penjelasan secara detail, secara tafsil lihadil qaidah terhadap kaidah ini artinya adalah penjelasan daripada maksud masing-masing dari tariq min hadhihi turuq al-arba'ah tadi, yaitu ibaratun nas, isyaratun nas, ya, kemudian dilalatun nas, kemudian dilalatul iqtida. Jadi 4 ya cara memahami nas ini nanti akan dijelaskan berikut contoh-contohnya. Ya, nanti akan kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita ini pada halaman 144 insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mana-mana dari apa yang sudah kita pelajari ini tidak paham boleh ditanyakan kepada muallim ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.